Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 9 Desember tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara. Ya, Ibu Kota kebanggaan kita semua dong ya, setuju nggak? Nah, hari ini teman-teman semua, saya akan ngajak teman-teman semua lagi untuk melihat keadaan di lokasi Masjid Nusantara di akhir bulan ini. Kan ini juga termasuk akhir tahun kan, dan rencananya masjid ini ditargetkan selesai di bulan ini, Desember tahun 2025. Dan kalau kita lihat nampaknya sudah mulai finishing ya di bagian dalamnya juga ya. Dan buat teman-teman semua nih, ada fakta terbaru dari IKN, yaitu jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang itu gratis dan dibuka di libur Nataru tahun ini. Jadi buat teman-teman semua yang dari luar kota, yang mau ke Banjarmasin mungkin dari arah Samarinda atau sebaliknya, itu bisa melalui jalur jembatan Pulau Balang secara gratis informasinya. Jadi sama seperti tahun lalu ya, di jembatan Pulau Balang dan jalan tol itu dibuka secara gratis pada saat libur Nataru. Jadi mengurangi kepadatan lalu lintas di ini ya, di pelabuhan feri Karyangau. Dulu kan waktu pas sebelum dibuka itu di pelabuhan feri itu, saya ingat sekali antrinya luar biasa untuk memasuki kapal feri. Teman-teman pernah nggak ngalamin antri di kapal feri waktu itu? Saya pernah ngalamin dan itu lama sekali. Nah, di saat ini jalan tol IKN dan juga jembatan Pulau Balang teman-teman itu dibuka secara gratis untuk libur Nataru tahun ini. Jadi silakan dicoba ya, dan coba ceritakan pengalaman kalian saat melintasi kawasan jembatan Pulau Balang. Jangan lupa ya, di kawasan itu cantik sekali pemandangannya, terutama di Pulau Balang ya, jembatan Pulau Balang. Cobain deh. Nah, ini dia teman-teman semua untuk kawasan Masjid Nusantara ya. Kan informasinya juga ditargetkan bisa diselesai di Desember ini dan bisa digunakan untuk tarawih dan sholat id kan di tahun depan. Apalagi kalau sama pada saat tahun depan Masjid Nusantara udah bisa digunakan untuk tarawih, terus Wapres Gibran berkantor di sini, tarawihnya di sini ya, masyarakat akan bisa melaksanakan tarawih di sini. Gimana? Cakep nggak tuh? Dan itu sebuah sejarah loh menurut saya ya, meskipun mungkin sebagian orang menganggap biasa aja ya kan, apa sih gitu, kok jadi sejarah ya. Kalau bagi saya itu sebuah sejarah karena kan baru digunakan perdana pertama kali ya, digunakan di tahun 2026. Jadi nanti judulnya gini, Masjid Nusantara pertama kali digunakan yaitu tahun 2026 saat sholat tarawih. Setuju nggak? Semoga lancar ya, dan kita bisa melihat ya bagaimana ya perjalanan Ibu Kota Nusantara hari demi hari ya, bulan demi bulan, progres demi progres. Saya selalu menampilkan apa adanya kepada teman-teman, dan teman-teman juga bisa melihat progres secara nyata setiap harinya ya melalui Dian Rana. Dan kita sama-sama menjadi saksi nih ya, saksi sejarah terbentuknya Ibu Kota baru Indonesia yang sebentar lagi ini akan menjadi ibu kota kebanggaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun sekarang mungkin masih ada yang mempertanyakan atau mungkin masih ragu gitu ya. Tapi semoga di tahun-tahun berikutnya, terutama di tahun 2028 setelah resmi dijadikan ibu kota politik Indonesia dan semua pada berkantor di sini ya, harapannya ya itu akan lebih mudah untuk mereka tidak mencela lagi nih Ibu Kota Nusantara. Setuju nggak? Setuju dong ya. Dan hari ini ya teman-teman semua, ini dia kondisi terbaru dari Masjid Nusantara ya, Masjid Nusantara di Ibu Kota Nusantara ya. Ini dia kondisi terbarunya. Kalau kita lihat ya, di bagian kubahnya itu udah mulai rapi ya, dan sebagian tangga-tangganya juga kalau kita lihat udah mulai bisa terlihat jelas. Kalau nantinya di bagian atas ini kita bisa semacam ini ya, untuk pemandangan kita gitu ya, kalau seumpama setelah beribadah gitu kita bisa jalan-jalan di situ. Cuma mungkin sementara ini sebelum ada pohon-pohon, kemungkinan akan panas ya. Tapi kalau nanti sudah ada pepohonan yang ditanam di sana, itu menjadi kawasan ini sejuk ya kan. Kalau sekarang ya wajar lah, masih panas. Tapi kalau nanti setelah banyak pepohonan yang ditanam di sana, ya saya pikir akan lebih sejuk.
Oke teman-teman semua, setelah kita dari Masjid Nusantara, ini kita lanjut ke arah Basilika Nusantara ya. Ngomong-ngomong dari tadi kita lihat ya, cuaca di sekitar ini, sekitar IKN, ini cerah ya, cerah secerah harapan kita untuk IKN. Setuju nggak? Setuju dong ya, komen setuju nih buat teman-teman semua yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Karena ya buat kalian-kalian yang belum mendukung silahkan aja ya lah, mau komen apa aja. Tapi kalau bagi kita-kita yang mendukung, harapan kita selalu tertuju pada kemajuan IKN, ya kan? Pokoknya ini dia ya kondisi terbaru di Basilika Nusantara. Kemarin pada komen, "Bang, coba ke Basilikanya agak lamain gitu." Ya ini sebenarnya ya kalau saya perhatikan, saya sudah memperlihatkan porsinya sesuai gitu, mau porsinya Basilika maupun masjid gitu, supaya teman-teman bisa lihat gitu bagaimana keadaan terbaru Basilika, bagaimana keadaan terbaru masjid. Cuman memang saya nggak bisa menjelaskan sedetail mungkin yang kalian harapkan gitu. Saya juga nggak tahu itu di dalamnya ada berapa ruangan, terus di dalamnya ada ruang apa aja gitu. Saya kan nggak tahu juga gitu. Jadi mohon maklum ya. Jadi saya di sini hanya membahas tentang general saja, sesuai yang kita lihat kasat mata dari luar. Seperti itu tuh, di luar tuh ada penataan kawasan sudah mulai dilakukan kan di Basilika tuh. Ada penanaman pohon-pohon juga. Terus di luar sini ya, kalau kita lihat bagian Basilikanya sudah mulai terbentuk ya bangunannya. Menarik juga ya, menjadi ikonik juga di IKN nantinya. Selain masjid ada Basilika seperti ini gitu, untuk ikon menarik di IKN nantinya. Setuju nggak? Setuju dong. Nah tuh di bawah sana ya, para pekerja masih melakukan aktivitas di sekitar Basilika Nusantara. Jadi itu ya teman-teman semua, Basilika Nusantara ke arah masjid itu dekat ya, memang dekat. Dan untuk jarak dari arah Istana Negara ke sini itu kemungkinan nggak sampai 10 menit nyampe ya, karena jalanannya udah tembus ya dari arah Istana Negara sampai ke masjid. Memang dari masjidnya masih ini ya, masih jalannya separoh ya, masih di cor betonnya separoh. Tapi kalau dari arah istana ke arah Bundaran Sumbu Timur itu udah aspalnya mulus banget gitu teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman untuk bagian istana lagi, bagian Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Nih saya lanjut lagi ke arah ini teman-teman, ke arah bundaran yang teman-teman bilang kemarin, "Bang, coba di bundarannya coba lebih dekat lagi untuk di air mancurnya." Ya air mancur di Bundaran Sumbu Barat itu udah aktif teman-teman ya, beberapa hari ini aktif. Bersamaan juga dengan bendera Nusantara itu sudah berkibar di sini ya, udah beberapa hari ya. Menjadi semangat baru nih buat kita-kita yang selalu melihat perkembangan IKN. Karena gini ya, semakin hari ya semakin lengkap gitu tempat-tempat yang bisa kita lihat. Ada Bundaran Sumbu Barat yang sudah aktif air mancurnya, terus ada Taman Kusuma Bangsa yang sudah berkibar benderanya ya kan. Terus ada embung-embung yang sudah bisa kita kunjungi dengan melihat burung-burung ya. Kalau pagi atau sore itu kalian bisa melihat burung-burung cantik di kawasan embung-embung yang ada di IKN loh ya. Apalagi ya kemarin kan sudah saya lihatkan juga pembangunan ya rusun MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemarin kan sudah saya lihatkan juga. Jadi buat teman-teman yang belum lihat, silakan ditonton video kemarin tentang rusun MBR ya, rusun masyarakat berpenghasilan rendah. Kemarin sudah saya tayangkan. Dan itu dia di depan itu Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Yang saya bilang tadi ya, air mancurnya itu udah aktif. Ya sebentar lagi ya kan, sebentar lagi kan Istana Wapres juga akan aktif kan, sebentar lagi. Nah kalau sudah begitu, wah makin-makin ya IKN menyala bosku ya kan. Nah itu dia di bawah air mancur yang ada di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan saya akan coba menggeser ke arah kantor otorita IKN yang informasinya akan dibangun lagi 3 bangunan kan, 3 gedung lagi kantor otorita. Jadi nggak sendirian nih di kantor otorita, nggak sendirian gedungnya, tapi nanti akan ada lagi 3 bangunan yang dibangun di tahap kedua informasinya teman-teman. Jadi bukan cuma bangunan satu ini aja, tapi ada 3 lagi nanti bangunan. Cakep nggak tuh? Nah nanti di sini akan ada 3 bangunan lagi yang dibangun di depan titik 0 Nusantara. Terus di titik 0 Nusantara juga kan nanti akan ada patung pahlawan yang lagi dibuat kan, ya kan, keren nggak tuh? Oke teman-teman semua, itu aja ya untuk pantauan kita hari ini di kawasan inti Nusantara, di daerah Masjid Nusantara, Basilika Nusantara, dan juga Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat sampai ke gedung otorita IKN yang informasinya akan dibangun lagi 3 gedung lainnya. Nah
Nah ini ya kalau kita lihat dari sini nih ke arah Istana Garuda, cakep kan? Gitu dulu ya teman-teman semua. Demikian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diarana pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum like, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.